الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen ibadah Jumat yang singkat ini sebagai momen yang sangat bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momen ini sebagai momen kita yang paling khusyuk di hadapan Allah. Kita tinggalkan seluruh urusan dunia kita untuk sementara waktu. Kita matikan handphone kita, alat-alat komunikasi kita, dan kita fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momen yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepada kita karunia yang amat sangat mahal, yaitu hidayah, keimanan yang berkualitas serta ketakwaan yang kelak insyaallah akan mengantarkan kita kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Insyaallah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah di antara hal yang dicela oleh para ulama adalah orang-orang yang ridho dan rela dengan hasil yang rendah sementara ia mampu mencapai hasil yang terbaik. Mengapa demikian? Karena agama kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi yang terbaik. Tidak hanya yang terbaik dalam urusan dunia, tapi juga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam senantiasa memotivasi kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada satupun yang mulia di sisi Allah melainkan karena ketakwaannya. Maka siapapun yang berlomba memperbanyak kebaikan, meningkatkan ketakwaan, maka ia pun insya Allah akan menjadi manusia yang terbaik di sisinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Bahwa bagi masing-masing dan tiap-tiap umat telah dijadikan kiblatnya, maka mereka pun menghadap ke arah kiblat yang telah ditetapkan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Begitu pula spirit di dalam agama kita, Islam yang kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita untuk bersegera dalam merespon setiap kesempatan beramal. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk memperoleh ampunan dari Tuhan kalian, serta untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itulah kemudian kita mendapati bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan generasi terbaik, merupakan generasi yang kepada merekalah Quran diturunkan. Maka barang siapa yang ingin menjadi manusia yang terbaik, hendaknya ia berkiblat dan mencontoh generasi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka berinteraksi dengan ayat-ayat Quran, bagaimana mereka berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana mereka merespon setiap instruksi, baik itu berupa perintah ataupun larangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak akan masuk surga di antara umatku satu rombongan berjumlah 70.000 manusia. Wajah mereka bercahaya terang seperti terangnya bulan purnama." Maka salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan, ia pun mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi salah satu di antara mereka. Lalu salah seorang yang lain lagi mengatakan, "Ya Rasul, doakanlah aku pula agar aku pun menjadi termasuk di antara bagian mereka." Dan Rasulullah SAW pun kemudian mengatakan, "Sabaqaka Ukasyah, wahai saudaraku, sungguh Ukasyah telah mendahului permintaanmu." Kita melihat di sini bagaimana sahabat Rasulullah SAW begitu cepat respon mereka terhadap setiap kesempatan kebaikan. Bahkan ketika mendengar kalimat surga, mereka pun berbondong-bondong meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya. Dan tentu dalam sejarahnya Ukasyah tidak hanya meminta didoakan, tapi dia buktikan dengan begitu cepat merespon setiap panggilan kebaikan, termasuk panggilan jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, diceritakan pula oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan dia mengatakan, "Assalamu alaikum." Maka Rasul pun menjawab salamnya dan lelaki itu pun duduk. Lalu Rasul mengatakan asyrah, baginya 10 pahala. Lalu datang orang yang lain mengatakan, "Assalamu alaikum warahmatullah." Rasul pun menjawab salam sebagaimana yang dia ucapkan. Lalu lelaki itu duduk dan Rasul mengatakan isyrun, baginya 20 pahala. Lalu datang orang yang ketiga mengucapkan salam kepada Rasul, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Rasul pun menjawab salamnya, lelaki itu pun duduk dan Rasul pun mengatakan thalathun, baginya 30 kebaikan. Kita melihat di sini bagaimana Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada sahabatnya bahwa kalimat yang baik itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kalimat baik yang diucapkan, semakin banyak kalimat-kalimat zikir yang dilantunkan, maka pahala yang didapatkan juga semakin banyak. Demikianlah Rasulullah SAW memotivasi kepada kita, karena di antara salah satu bagian yang akan dihisab oleh Allah kelak adalah setiap ucapan kita, setiap tulisan kita, setiap apa yang kita upload di media sosial milik kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap manusia itu melafalkan satu kata pun, melainkan di sisinya ada 2 malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat apa yang dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian pula kita mendapati dalam salah satu sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan ibadah Jumat. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid pada jam yang pertama, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor unta. Lalu barang siapa yang mandi di hari Jumat lalu dia berangkat pada jam yang kedua, maka seolah-olah dia telah bersedekah dengan seekor sapi. Barang siapa yang kemudian berangkat pada jam yang ketiga, maka seolah-olah dia telah bersedekah dengan seekor kambing kibas. Barang siapa yang berangkat pada jam yang keempat, seolah-olah ia telah bersedekah dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada jam yang kelima, maka ia seperti bersedekah dengan sebutir telur. Kecepatan kita di dalam merespon setiap kebaikan menentukan kualitas pahala dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah kaum muslimin dimanapun mereka berada, termasuk kita, adalah orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk meraih yang terbaik di sisi Allah.
dan menjadi manusia yang terbaik. Kalau mereka para orang tua, maka mereka berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Kalau mereka seorang anak, maka mereka pun berusaha menjadi seorang anak yang paling baik baktinya kepada kedua orang tua. Hingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Seorang muslim yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan saat kedua orang tuanya atau salah satunya telah mencapai usia tua yang sangat renta, maka ia pun tidak berani mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya meskipun hanya kalimat ah. Ia tidak akan berani menghardik dan membentak serta berbuat kasar kepada orang tuanya. Ia akan senantiasa mengucapkan kepada kedua orang tuanya perkataan yang lemah lembut lagi mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita menjadi tetangga, jadilah tetangga yang terbaik. Kalau kita menjadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku memiliki saudara, kerabat yang aku senantiasa berusaha menyambung tali silaturahim dengannya, namun ia memutuskan silaturahim kepadaku. Aku senantiasa berusaha berbuat baik apapun aku berikan kepadanya, meskipun ia senantiasa berbuat buruk kepadaku. Aku senantiasa berlemah lembut kepadanya, meskipun ia berbuat kasar dan bodoh terhadapku." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar dan jujur dari dalam hatimu, maka seolah-olah engkau telah menyuapkan bara api neraka ke dalam mulutnya, dan engkau tetap berada dalam pertolongan Allah selama engkau berbuat kebaikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan seseorang mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan berkata, "Ya Imam, aku memiliki seorang tetangga yang selalu menyakiti dan mencaci maki diriku dan mempersulit serta mempersempit urusanku." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idhab, pergilah engkau. Meskipun ia selalu berbuat jahat kepadamu, tetaplah berbuat baik kepadanya. Meskipun ia bermaksiat kepada Allah dengan menyakitimu, namun engkau jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah dengan menyakiti dirinya." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, betapa ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu kebaikannya, ketulusannya adalah kebaikan tanpa syarat. Ia akan terus menjadi baik dimanapun berada. Apapun perlakuan orang kepadanya, dia akan tetap menjadi manusia yang terbaik. Apabila dia menjadi suami, maka dia menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Apabila dia menjadi seorang pegawai, maka dia menjadi pegawai yang terbaik. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin yang terbaik. Karena demikianlah Islam terus memotivasi kepada kita semuanya. Orang yang baik adalah selalu baik dalam kondisi apapun, tidak terpengaruh dengan perbuatan buruk orang lain kepadanya. Itulah orang-orang yang benar-benar kebaikannya terlahir secara tulus dari dalam hatinya, yang merupakan buah dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Memanglah perbuatan buruk itu selayaknya dibalas dengan keburukan. Faman afa wa aslaha, namun barang siapa yang memaafkan lalu tetap berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa
man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dengan kondisi kezaliman yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Allah sedang menguji kepada kita, siapakah yang terbaik di antara mereka pembelaannya terhadap Allah, pembelaannya terhadap Masjidil Aqsa, pembelaannya terhadap saudara-saudara mereka. Allah Maha tahu apa yang telah kita perbuat. Allah Maha tahu apa isi hati kita. Dan kita semua kelak akan dimintai kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita perbuat. Karena itu, dalam kondisi apapun, marilah kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada mereka. Doa-doa yang terbaik, bantuan-bantuan terbaik, kalimat-kalimat yang terbaik, support-support terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu kelak menjadi bagian pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar dan yaumul hisab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kedamaian kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan juga kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وفرج كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى ورده إلى رحاب المسلمين وارزقنا السجود فيه يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafur.